Nah, kalau tadi kita hanya diminta untuk membuktikan satu penyelesaian relasi reguler. Bagaimana kalau kita memang diminta untuk mencari penyelesaiannya? Nah, untuk mencari penyelesaian relasi rekurensi ini, ya, kita bisa selesaikan dengan iteratif maupun dengan metode yang sistematis. Nah, untuk iteratif ini ada pada contoh bunga majemuk dan contoh pada menara Hanoi. Nah, untuk contoh yang menara Hanoi ini bisa dilihat pada materi PDF ya, materi PDF. Dan untuk contoh yang pada bunga majemuk kita lihat ya. Oke. Nah, untuk contoh pada bunga majemuk ya, misalkan ya pada kasus kita punya uang 10.000 disimpan di bank ya dengan sistem bunga berbunga dengan besar bunga 11% per tahun. Sekarang berapakah banyaknya uang setelah 30 tahun? Nah, ini kita nyatakan dulu ya, kita nyatakan dulu pernyataan relasi rekurensinya ya. Jadi bahwa PN itu sama dengan PN-1 ditambah ini bunganya ya 0,11 ya dari 11% dikalikan PN-1 ya. Jadi saat PN kita akan mendapatkan uang PN-1 ditambah 0,11 PN-1. Nah, ini misalkan tahun pertama ya berarti ini adalah PN-1, P0 ya, ditambah 0,11 P0 ya. Dengan ini adalah kondisi awalnya. Nah, ini adalah relasi rekurensinya. Kemudian solusinya bagaimana ya? Jadi bagaimana kita mendapatkan formula untuk relasi rekurensi ini sedemikian rupa sehingga kita bisa tahu ya saat P ke 30 ya tahun ke-30 itu berapa uang kita. Nah, ini dengan menggunakan solusi iteratif ya. Menggunakan solusi iteratif pertama PN sama dengan PN-1 ditambah 0,11 PN-1 kita dapatkan ya. Jadi 1 PN-1 ditambah 0,11 PN-1 tentunya kita akan dapatkan 1,11 PN-1. Nah, PN-1 ini sendiri ya, ini akan kita kalau kita kembalikan ke rekurens ya, persamaan rekurens tadi kita kembalikan ke rekurensnya, dia akan sama dengan 1,11 ya PN-2 ya kan? Nah, 1,11 PN-2. Nah, ini ya, ini kalau kita keluarkan 1,11-nya maka jadi 1,11 pangkat 2 PN-2. Nah, jadi iteratif itu begitu ya. Jadi ketika kita menuju ke N-nya 3 ya, maka kita harus tahu dulu ketika N-2. Sini kita harus tahu dulu PN-1, demikian seterusnya. Oke, kemudian untuk yang PN-3 ya. Ya, ini tahun pertama, ini tahun kedua ya. Tahun kedua dari sini ya. Dari sini maka 1,11 kuadrat PN-2. Nah, PN-2 ini akan sama dengan ini ya. 1,11 kali PN-3. Demikian seterusnya. Sehingga kita mendapatkan pola ya bahwa untuk tahun ke N PN kita dapatkan 1,11 pangkat N ya 1,11 pangkat N dikalikan P0. P0 dari mana nih? Kita lihat dari sini ya. Kalau tahun ketiga ya berarti P3-3 P0 ya. Tahun kedua ya, tahun pertama ini ya. Maaf, ini tahun kedua ya, tahun kedua P, kemudian 2 dikurangi 2, 0, dan seterusnya. Nah, sehingga kita dapatkan solusi rekurens ini ya, persamaan rekurens ini. Bahwa PN akan sama dengan 1,11 pangkat N dikalikan P0. Nah, ini adalah contoh solusi rekurens ya, dengan menggunakan metode iteratif ya. Kalau kita jawab pertanyaan yang di atas ya, masalah kita,
berapa banyak setelah 3 tahun, ya berarti kita gunakan formula tadi, ya, kita dapatkan uang sekian. Nah, itu untuk penyelesaian relasi rekuren dengan menggunakan proses iteratif, ya, secara iteratif. Nah, kalau untuk yang penyelesaian secara sistematis, ini digunakan untuk menyelesaikan relasi rekuren yang berbentuk homogen lanjar, ya, berbentuk linear homogenis, ya, persamaan linear. Kalau saya katakan persamaan linear homogen, ya. Nah, relasi rekuren yang dikatakan homogen lanjar itu jika berbentuk seperti ini. Jadi AN sama dengan C1, AN-1, kemudian ditambah C2, AN-2, ditambah dan seterusnya sampai CK, AN-K. Nah, kita lihat ini kan persamaan linear. Ya. Jadi rekurensinya ditentukan, ya, diperlihatkan dalam persamaan linear. Nah, tentu saja kita harus menetapkan berapakah C1, C2, dan CK. Yang ini adalah berupa bilangan linear, ya. CK tidak sama dengan 0 tentu saja, ya. Oke. Jadi persamaan linear, ya. Ini contoh persamaan linear. Kemudian ini tidak linear karena ada A kuadrat, ya. Kemudian ini tidak linear karena di sini 1, ya, tidak ada, ini langsung konstanta, ya, tidak ada term dari elemen yang sebelumnya, ya. Kemudian ini juga tidak homogen lanjar karena hanya ada 1 saja, ya. Nah, kita lihat bagaimana solusi langkah-langkah penyelesaian untuk relasi rekuren yang berbentuk persamaan linear. Ya, saya gunakan istilah itu saja, ya. Nah, solusi dari relasi rekuren yang mempunyai persamaan linear adalah bentuknya seperti ini. A, N, ya, suku ke AN, gitu ya, sama dengan R pangkat N. Dalam hal ini, R adalah konstanta. Nah, kemudian langkahnya itu, ya, bahwa solusinya adalah seperti itu. Kemudian kita substitusikan, ya, kalau kita substitusikan AN sama dengan R pangkat N tadi ke dalam persamaan linear. Ya, kita substitusikan, kita dapatkan, ya, tadi persamaan linear itu seperti ini. AN sama dengan C1, AN-1 ditambah C2, AN-2, maaf ya, ini N-2, maaf keliru yang ini. Sebentar. Nah, ini keliru, ya. Ini harusnya AN-2. Ya, jadi sudah saya koreksi, ya. Oke, dan seterusnya, ya, sampai ke CKAN-K. Nah, ini kemudian kita substitusikan, ya, solusi ini ke dalam persamaan tadi menjadi AN sama dengan R pangkat N, kemudian AN-1 ya sama dengan R pangkat N-1, ya, sehingga persamaan menjadi seperti ini. Oke. Kemudian kita bagi kedua ruas tadi dengan R pangkat N-K, ya, jadi ini dibagi dengan R pangkat N-K, ini juga dibagi dengan R pangkat N-K, ya, kita dapatkan, ya, yang ini, ya, Rn dibagi R pangkat N-K, tentu saja kita dapatkan 1 per R pangkat N-K yang sama dengan RK, ya, sama dengan RK. Kemudian yang ini, ya, R pangkat N-nya, ya, jadi hilang, ya. Kita dapatkan C1, R pangkat K-1 ditambah C2, R pangkat K-2, dan seterusnya. Nah, jika yang pada sisi kanan persamaan ini saya bawa ke kiri, ya, maka saya dapatkan persamaan ini. Nah, ini disebut dengan persamaan linear homogen, ya, karena sama dengan 0 di sini. Nah, persamaan linear homogen ini, dalam hal ini kita namakan, ya, persamaan karakteristik dari relasi rekurens, ya, persamaan karakteristik dari relasi rekurens. Oke, nah, solusi dari persamaan karakteristik tersebut disebut sebagai akar-akar karakteristik, ya, dan merupakan komponen solusi relasi rekurens yang kita cari.
Oke, ini contoh-contohnya ya. Jadi untuk relasi rekurens linier dengan derajat K2, maka AN kita akan sampai AN min 2 di sini ya. AN sama dengan C1, AN min 1 ditambah C2, AN min 2, dan seterusnya. Nah, untuk persamaan karakteristiknya, ini jadi R pangkat 2, ya. Kemudian dikurangi C1R, dikurangi C2R, ya. Jadi karena di sini R-nya adalah R pangkat 1, kemudian yang ini R pangkat 0. Nah, R pangkat 0 itu 1. Ya. Lalu, akar-akar persamaan karakteristik ya kita tahu ya, akar-akar adalah satu angka yang kalau kita masukkan dalam persamaan homogen ini, ya maka ini menjadi benar, atau ini memang menjadi 0 ya, hasilnya 0. Oke. Teorema barisan AN adalah solusi relasi rekuren persamaan ini ya, relasi rekuren ini. Jika dan hanya jika AN sama dengan alfa 1 R1 pangkat N ditambah alfa 2 R pangkat 2N untuk N sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya ya. Dengan alfa 1 dan alfa 2 adalah konstanta. Nah, kita langsung saja pada contoh soal. Misalkan saya mempunyai relasi rekuren seperti ini. Ini persamaan rekurensnya. Relasi rekurensnya ya, persamaan bentuk relasi rekurensnya adalah dalam bentuk persamaan linear ya, karena ada term ini dan term ini. Kemudian relasi tadi mempunyai kondisi awal seperti ini. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya pertama kita tentukan dulu persamaan karakteristiknya. Nah, persamaan karakteristiknya adalah R pangkat 2 dikurangi 2, dan 2 sama dengan 0. Dari mana ini? Nah, dari sini tadi ya. Oke. Nah, dari ini. Nah, dari sini. Ya, dari persamaan ini. Ya. Oke, jadi R pangkat 2. Ya, R pangkat 2. Kemudian C1, R pangkat 2 min 1, berarti 2. Ditambah C2 R pangkat 2 min 2 jadi 0. Jadi C2 ya. Pangkat 0 kan 1. Nah, C1 C2-nya dari mana? Nah, C1 C2-nya yang ini. Ya. Oke. Nah, ini ya. Jadi tadi C1 berarti C1-nya 1. Ini C2, C2-nya adalah 2 ya. Jadi tadi ya. Nah, ini ya saya dapatkan R pangkat 2 sama dengan gitu ya. R ya, karena C1-nya di sini 1 ya, maka ini R saja ditambah ini C2-nya 2 R pangkat 0 ya. Jadi sama dengan R ditambah 2 ya, karena R pangkat 0 itu 1 ya. Kemudian ini kita kiri ya, sehingga kita dapatkan persamaan ini R kuadrat min R min 2 sama dengan 0. Nah, ini yang disebut dengan persamaan karakteristik. Lalu akar-akarnya ya kita cari ya. Ini kita cari dengan pemfaktoran biasa. Kalau misalkan tidak bisa melakukan dengan pemfaktoran, karena kebetulan ini adalah persamaan kuadrat, kalian boleh menggunakan rumus akar persamaan kuadrat ya, yang di SMA dulu digunakan rumus ABCD itu ya, tidak apa-apa ya. Nah, ini karena kebetulan kita mudah faktorkan saja ya, menjadi R min 2 dikalikan R plus 1 ya. Faktoran dari ini kita dapatkan akar yang pertama adalah R1 sama dengan 2 dan akar yang kedua adalah min 1. Kemudian solusinya, nah kita gunakan rumusan solusi di sini. Nah, N sama dengan lambda 1 R1 pangkat N tambah 2 R2 pangkat N. R1-nya 2, R2-nya min 1. Kita masukkan. Kita dapatkan AN sama dengan lambda 1. Ya, R1-nya itu 2, jadi 2 pangkat N. Ditambah lambda 2. R2-nya itu min 1, berarti min 1 pangkat N.
Nah, lalu bagaimana? Ini belum selesai karena kita masih belum menentukan konstanta lambda 1 dan lambda 2. Bagaimana caranya? Nah, kita gunakan kondisi awal ya. Kondisi awal untuk A0 itu nilainya 2. Jadi kita masukkan di sini. Berarti 2 sama dengan lambda 1, 2 pangkat N, N-nya 0, berarti 2 pangkat 0, ditambah lambda 2 ya, min 1 pangkat N, N-nya 0 ya. Semua yang dipangkatkan 0 itu sama dengan 1, maka kita dapatkan 2 sama dengan lambda 1 ditambah lambda 2. Nah, simpel dulu ini ya. Kemudian untuk persamaan yang kedua, kita masukkan juga kondisi awalnya di sini ya. Bahwa itu sama dengan 7 ya. Untuk N sama dengan 1, kita masukkan di sini ya. Lambda 1 dikalikan 2 pangkat N, N-nya 1 ya. Ditambah lambda 2 min 1 pangkat N, N-nya 1 ya. Kalau dipangkatkan 1 jadi tetap ya 2 pangkat 1 ya. 1 min 1 pangkat 1 ya, min 1. Sehingga kita dapatkan persamaan yang kedua. Nah, kita punya dua persamaan dengan dua yang hendak kita cari. Maka kita bisa mencari nilainya ya. Bisa menggunakan eliminasi, bisa menggunakan substitusi gitu ya. Kalau menggunakan eliminasi ya gampang saja, kita jumlahkan saja ya. Yang atas dan yang bawah, lambda 2-nya langsung hilang. Kemudian lambda 1-nya menjadi lambda 1 ya. Kemudian 2 tambah 7 9. Lambda 1 sama dengan 3 ya. Kemudian lambda 2 berapa ya? Kita tinggal masukkan. Mau pakai yang ini boleh, mau yang ini yang boleh ya. 3 ditambah lambda 2 sama dengan 2, maka lambda 2 sama dengan min 1. Nah, inilah ya solusi relasi rekurensi yang kita cari.